Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda, tentunya dengan berita-berita terbaru seputar Liga 1. Ada berita apa sih di Rio Riasport kali ini? Yuk kita kepoin sama-sama. Tapi seperti biasa, sebelum kita kepoin semua beritanya, saya mohon dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Oke, langsung aja kita kepoin semua beritanya. Inilah Rio Riasport untuk edisi kali ini. Oke. Bek naturalisasi asal Brazil yang juga mantan pemain Persib Bandung, Fabiano Beltrame, baru-baru ini mengucapkan permintaan maaf pada para supporter Persib, yakni Boboto. Fabiano yang sempat dirumorkan akan kembali ke Liga 1 membela sejumlah klub seperti Arema dan Madura, mendapatkan DM di Instagramnya dari para supporter Persib agar kembali ke Persib. Dalam ucapannya, Fabiano menyampaikan maaf pada para bobotoh karena pada saat ia membela Persib, ia tak mampu berikan kontribusi banyak pada Persib. Sayang, awalnya saya pikir saya mau datang ke Persib untuk main, tapi proses naturalisasi ada kendala. Tahun pertama saya di Persib saya nggak bisa main. Tahun kedua sudah siap lagi, tapi saya cuma main 3 pertandingan. Lalu di stop lagi karena COVID. Maaf ya bobotoh, saya belum bisa kasih yang terbaik buat kalian, tapi kalian tetap di hati. Saya merasa terharu kalian meminta saya kembali ke Persib, tapi saya masih ada kontrak sampai Juni 2023 di Persis Solo, dan saya mau fokus masuk Liga 1 bersama Persis. Persis Solo kuat dan bisa bersaing. Saya tidak akan pindah klub sebelum bisa bersama Persis Solo ke Liga 1. Terima kasih bobotoh, ujar Fabiano Beltrame. Persib Bandung telah memulai kembali latihannya untuk menjelang persiapan seri 4. Namun hingga hari ketiga ini masih ada sejumlah pemain yang tampak tidak hadir dalam sesi latihan. Selain Ezra Walian dan Victor Igbonevo yang masih di timnas, ada 3 orang lagi yang belum tampak hadir, yakni Freds Butuan, Deddy Kusnandar, dan Teja Pakualam. Belum diketahui kemana 3 pemain ini. Tak hadirnya 3 pemain ini banyak spekulasi jika pemain ini dilepas Persib. Pasalnya 3 pemain ini memang santer diisukan akan dilepas Persib di bursa transfer ini. Namun menurut pelatih Persib Robert Rene Albert, 3 pemain ini tidak kemana-mana. Mereka hanya ada beberapa urusan dan juga cedera. Seperti Teja Pakualam yang belum kembali usai pulang kampung ke Padang. Begitu juga dengan Freds Butuan yang pulang kampung ke Maluku, serta Deddy Kusnandar yang latihan terpisah karena cedera. Kami senang semua pemain sudah bisa berlatih kembali karena kami harus fokus untuk menjalani seri keempat. Memang ada beberapa pemain yang belum bisa bergabung seperti Victor dan Ezra yang masih di timnas, Rashid yang masih menjalani karantina, dan juga Fred Butuan yang masih belum bisa hadir karena masih pulang kampung. Untuk Deddy, dia latihan terpisah karena masih cedera, ujar Robert Rene Albert. Persik Kediri resmi mendapatkan 2 amunisi baru. Mereka adalah M. Taufik dan Fahmi Alayubi dari Bali United dengan status pinjaman sampai akhir musim. Namun Taufik dan Fahmi masih akan membela Bali United di pekan ke-17 di laga tunda kontra Arema. Sementara untuk Lerby Eliandri yang kabarnya akan dipinjam oleh Persib Bandung, pihak Bali United mengatakan belum ada pembicaraan dari pihak Persib mengenai hal ini. Sementara rumor hengkangnya Melvin Place dan datangnya Irfan Jaya, pihak Bali United masih bungkam soal ini. Baru-baru ini ada berita tentang perbandingan antara pelatih-pelatih kawakan Indonesia. Hal ini tak lepas dari banyaknya pelatih berlabel kawakan yang justru gagal di Liga 1 musim ini. 2 nama yang menjadi sorotan saat ini yakni pelatih Persib Bandung Robert Rene Albert dan pelatih Persebaya Aji Santoso.
Dari sisi prestasi, Rene Albert bisa dibilang memang sukses di Liga Indonesia. Tercatat, ia sukses pernah membawa prestasi ke beberapa klub di Indonesia, seperti dengan Arema di tahun 2009-2010 yang menjadi juara. Namun, dari segi pemolesan pemain hingga menjadi bintang, Rene Albert masih kalah dari Aji Santoso. Aji Santoso memang belum pernah berikan gelar juara pada tim yang ia latih selama ia menjadi pelatih. Namun dalam urusan pemolesan pemain, Aji Santoso dinilai lebih mampu dibanding Rene Albert. Tercatat sejumlah nama yang awalnya bukan siapa-siapa bisa disulap Aji Santoso menjadi pemain potensial, bahkan bisa tembus ke timnas Indonesia. Nama-nama seperti Andik Firmansyah yang dipoles di Persebaya di tahun 2009, Hamka Hamzah dan M. Robi yang dipoles pada 2010 di Persisam, Evan Dimas yang dipoles di 2011 di Persebaya 1927, Arif Satria dan Sadil Ramdhani di Persela Lamongan 2018, hingga yang terbaru adalah Ricky Kambuaya di Persebaya yang dia poles bisa menjadi pemain timnas andalan Indonesia sejauh ini. Lalu bagaimana dengan Rene Albert? Mungkin sejauh ini hanya William Pluim dan Mark saja yang dianggap sukses dipoles Robert Rene Albert. Namun dengan catatan dua pemain ini bukan pemain asli Indonesia. William Pluim pemain asing dan Mark pun asing yang akhirnya menjadi naturalisasi. Setelah dirumorkan akan ke Persib Bandung, mantan penyerang timnas U19 asal Semen Padang, Serdi Evevano justru resmi berlabuh ke Borneo FC. Hal ini diunggah di akun Instagram resmi milik Borneo FC. Borneo pun dikabarkan belum selesai berburu pemain baru. Hal ini diungkapkan Presiden Borneo FC Nabil Hussein. Menurutnya Borneo FC telah jauh melenceng dari target awal, yakni juara musim ini. Untuk itu ia akan merombak skuad besar-besaran. Sejauh ini beberapa pemain telah dilepas seperti Nurudin Dafronov, Guy Junior dan Bek Andika. Kabarnya masih akan ada pemain yang juga akan dilepas seperti Jonathan Bustos, Francisco Torres dan lain-lain. Usai dilepas Persela Lamongan, gelandang Gaek Ahmad Bustomi kabarnya akan segera merapat ke tim ibu kota Persija Jakarta. Berita ini ramai di media sosial. Kabarnya Persija pun akan umumkan 4 pemain barunya plus Ahmad Bustomi, bertepatan dengan hari Natal tanggal 25 Desember ini. Selain Bustomi, kabarnya ada juga Adam Alis, Evan Dimas dan juga Zulfiandi. Benarkah? PT LIB resmi merilis jadwal seri keempat BRI Liga 1 2021. Seri keempat rencananya akan digelar di Bali mulai tanggal 6 Januari 2022. Laga perdana akan mempertemukan antara Persipura Jayapura versus Persela Lamongan. Sementara laga tunda antara Bali United versus Arema dan Persebaya kontra Persikabo di pekan ke-17 akan digelar tanggal 10 Januari. Persib Bandung sendiri akan melakoni laga perdana seri keempat pada 7 Januari 2022. Lawan yang akan dihadapi adalah Persita Tangerang di Stadion Ngurah Rai pada pukul 20.30. Lalu pada pekan ke-19 akan berjumpa Bali United di stadion yang sama, yakni Ngurah Rai pada 15 Januari 2022 pukul 20.45. Dan laga pekan ke-20 akan berjumpa Borneo FC pada tanggal 18 Januari 2022 kembali di Stadion Ngurah Rai pada pukul 20.45. Oke, itulah tadi Rio Real Sport edisi kali ini. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu komentarkan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Salam Rio Sport.